Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Nursinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Di Indonesia sendiri, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia untuk bahan komunikasi dengan orang lain sebagai bahasa resmi. Nah, sebelumnya apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi komunikasi, yaitu formal dan non-formal. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, pembentukan kalimat, maupun pembentukan paragraf. Nah, apa sih tujuan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tujuannya yaitu agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Selain itu, ada juga ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang langsung dilafalkan oleh penutur bahasa kepada pendengar bahasa, sebagai media berupa bunyi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain yang menjadi penerima informasi. Contoh penggunaan bahasa lisan di kampus yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh seperti saat kita ingin memesan makanan ataupun minuman di kantin. Ibu kantin berkata, "Mau pakai saus atau enggak?" Kemudian dijawab, "Enggak usah bu, saya enggak suka pedas." Nah, dari percakapan tersebut, itu adalah contoh penggunaan bahasa Indonesia secara lisan yang baik tapi belum benar, karena tidak menggunakan bahasa baku sesuai ejaan. Maka perbaikannya adalah, ibu kantin berkata, "Apa gorengannya mau pakai saus atau tidak?" Kemudian dijawab, "Tidak bu, saya tidak suka pedas." Nah, percakapan tersebut adalah contoh penggunaan bahasa Indonesia secara lisan dengan baik karena sudah berdasarkan ejaan yang tepat. Kemudian mengenai bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, bahasa tulis memiliki unsur utama berupa huruf-huruf yang biasanya digunakan dalam penulisan seperti buku, majalah, koran, dan lain-lainnya. Contoh penggunaan bahasa tulis di kampus yaitu ketika kita menggunakan media WhatsApp atau media pembelajaran lainnya yang menggunakan huruf atau abjad di dalamnya. Misalnya seperti ini ataupun seperti ini. Nah, contoh-contoh ini adalah contoh penggunaan bahasa tulis yang masih salah. Nah, kemudian perbaikannya adalah seperti ini dan seperti ini. Nah, karena sudah sesuai dengan ejaan atau kaidah yang sesuai dengan KBBI, maka penggunaan bahasa tersebut adalah contoh bahasa tulis yang baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Semoga membantu dan bermanfaat ya. Terima kasih.